Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh syadikul wa adal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahla janbil karim. Ihdinil ladzi khamalata min jamalika wa innahu min jalalika wa innallaha fil kitabika. Asyhadu an la ilaha illallah ya karim ya rahman ya rahim. Barakallah al-hajat wa munajat wa iradatan alal umati ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi sayyidina wa maulana Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala karunia limpahan rahmah dan hidayahnya. Serta dengan izinnya jugalah kita dapat menjalankan segala amal dan ibadah kita, dunia dan akhirat, zahir dan batin. Dalam rangka thalabul ilmi, meningkatkan iman dan takwa kita, maka kita tidak akan pernah berhenti belajar memahami makna-makna yang terkandung di dalam semua perintah Allah. Dalam makom tasawuf para tentunya, wabil khusus kepada tangkat tauhid. Jadi insyaallah agar dengan tujuan berderajatnya segala amal dan ibadah kita. Dengan tingginya nilai derajat ibadah kita kepada Allah, itulah yang mendatangkan hidayah kepada ibadah. Ibadah itu adalah kunci daripada segalanya. Seperti yang kita ketahui bahwasannya beramal dan beribadah itu membutuhkan ilmu pengetahuan. Faqulu min bi khairi ilmin ya'malu wa amalahu mardudatul la tuhbalu. Rasulullah mengatakan seperti itu. Beramal beribadah tanpa ilmu pengetahuan, maka amal ibadah ini la tuhbalu, tidak diterima, dikembalikan. Tidak akan pernah kita lupakan, marilah sama-sama kita berkalam kepada junjungan kita Nabi Allah Rasulullah Muhammad SAW. Atasnya kepadanya salawatnya dengan mengkalamkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para jemaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi. Tentunya pada channel kesayangan kita, Buya Pasaman Timur, menjadi channel kesayangan umat dalam kupas tuntas ilmu-ilmu hakikat kepada Allah. Pada kesempatan yang dimuliakan Allah ini, saya akan berbagi wawasan tentang hakikat daripada diri yang menyembah dan diri dan wujud yang disembah, dengan nama diri filah dan Tuhan bilah. Filah dan bilah adalah nama ikatan batin antara diri hakikat manusia dengan diri ma'rifatnya Allah, disebut dengan batinnya Allah. Hubungan batin antara manusia dengan Allah adalah pokok utama di dalam menciptakan jiwa bertuhan. Jiwa bertuhan inilah yang perlu ditingkatkan dengan adanya hubungan batin. Dalam hal ini kita akan memperjelas diri mana yang akan menghadap kepada Allah dan Allah mana
hakikatnya yang akan dihadapi dan di mana makomnya tempat kita menghadap Allah. Makom yang menghadap Allah dengan makom yang dihadapi. Dalam kriteria judul, diri fillah menghadap ke alam bako fillah menuju Tuhan yang billah. Inilah diri sifat. Kita akan bahas mana diri fillah, mana alam bako fillah, dan mana Tuhan yang billah. Makanya kalau kita dengar ada kumandangan azan berbunyi hayya 'alas shalah, kita diwajibkan menjawab la haula wala quwata illa billah. Inilah billahnya. Nah, kita akan kupas apa itu billah. Sehingga tidak ada daya upaya sesuatu pun tanpa izin dan ridhonya, billahnya Tuhan. Baik, dua batin ini akan kita kaji, batin diri dan batin Tuhan bertemu dalam satu wujud. InsyaAllah, yaitu mencapai hakikat solat yang lebih sempurna, karena ibadah itu adalah marhalah muqarabah, perbuatan rohani. Para jemaah yang dirahmati Allah, rahimakumullah. Alhamdulillah, kupas tuntas kita dalam mencapai ridha Allah. Karena Allah bilang tidak ada dosa bagi umat yang mencari keridhoannya. Baik. Dikatakan diri fillah, fana fillah. Nah, ini kita bahas satu-satu dulu. Dikatakan diri fana fillah adalah diri yang terbuat dari 3 kodrat Allah. Kita akan memperjelas lagi kajian kita selama ini. Pelan-pelan kita akan selalu memperdalam. Diri fana fillah itu, diri fana. Fana itu berarti kita tidak memakai yaitu sifat keumatan atau sifat kedohiran. Makanya dikatakan fana. Fana ini adalah diri sifat. Tidak ada nafsu, tidak ada akal. Itu namanya diri fana. Nah, fana, fillah. Fillah itu, fa itu adalah batinnya. Illah itu adalah Allah. Jadi kalau fa dengan bi itu adalah satu batin 2 kodrat. Kalau diri kita, diri batin kita, diri batin itu adalah diri yang sangat halus disebutkan diri sifat atau diri sir yang berhubungan dengan batin Allah yang sangat halus, nah, dinamakan bi. Nah, atau kalau kita dinamakan fa atau fi, nah, dinamakan Allah dalam kurun sifat hakikat kodrat billah, bi. Bi itu batinnya Allah, bara'ah atau ba' dalam bi. Dalam huruf disebut bi atau ba. Nah, dan dalam hakikat daripada diri tadi, kita fa atau fi disebut dengan diri sifat. Nah, diri sifat adalah diri rohani. Diri rohani bergabung dengan diri nurani. Nah, terus perantara hayat Allah dinamakan diri Rabbani. Diri Rabbani itu adalah diri batinnya kita. Nah, inilah yang dikatakan 3 ini disebut fillah. Nah, ini disebut dengan kodrat batinnya Allah. Ini yang dinamakan diri fillah. Nah, diri fillah ini adalah diri yang terbuat dari batin Allah, rohaninya Allah, dan nuraninya Allah. Nah, nurani adalah kodrat zahir pada jasad, sementara rohani adalah kodrat hayat pada zatnya Allah. Inilah kalau nurullah itu adalah nur Muhammad. Nah, jadi inilah yang dikatakan nurullah, itu dikatakan rohani bagi diri kita, rohani. Nah, dan diri batin ini adalah diri Rabbani. Rabbani adalah batinnya Allah pada diri kita. Itu Rabbani.
Rabbani inilah yang menyebabkan nurani ini, rohani bisa hidup dan nurani bisa bergerak. Karena dia akan masuk tubuh batin kepada zat rohani dan nuraninya pada jasad. Aktiflah seluruh ruh yang ada dalam jasad. Nah, itu makanya jasad mencari ruh, ruh mencari nur, nur mencari zat, zat mencari sir, sir luput dalam batin, batin wujud pada sukun, kosong. Nah, jadi kalau kita tahu kajian diri tadi, mana diri yang hak bagi Allah, yang berkodrat iman, mana diri hak bagi Allah yang berkodrat batin, dan mana diri sifat bagi Allah yang berkodrat pada nur. Nah, di sini adalah 3 kodrat diri, jasmani, nurani, atau dikatakan dengan rohani, dan rabbani. Rabbani ini nyawa. Jadi kalau kita ada melihat jasad, itu pembungkus dari diri, bukan diri. Dan itu maujud daripada 3 diri tadi. Ini yang dinamakan diri sifat atau diri fanafillah. Jadi yang kita ingat di saat kita naik sajadah itu adalah diri fanafillah. Nah, diri fanafillah ini kalau dalam ibadah, karena dia terbuat dari himpunan Allah, disebut dengan kalam Allahu Akbar. Allah adalah sifat batin bagi Allah, sifat zahir atau zat bagi Allah. Hu adalah sifat nafsiyah, sifat nyawa atau sifat batin. Dan akbar itu adalah sifat manawiyah. Manawiyah itu adalah 7 sifat Allah pada diri. Nah, inilah bedanya para jemaah sekalian. Jadi kalau kita tahu kodrat-kodrat Allah, nah itulah yang harus dikaji pertama dulu. Kodrat itu adalah batin, iradat itu adalah rohani, ilmu itu nurani, pegangan jasad. Nah, alif lam mim ini di kurun waktu dalam bentuk batin dinamakan dengan bis. Nah, ba, alif, sin. Ba ini adalah diri batinnya kita. Nah, gitu. Sementara alif adalah diri sir. Nah, diri yang sir itu adalah diri sifat. Sementara sin itu adalah diri nurani. Nah, ini yang disebut dengan tubuh fanafillah. Tubuh fanafillah adalah nurani, rohani, rabbani. Nurnya Allah dalam kurun jasad, dalam kodrat jasad. Rohaninya Muhammad dalam kudrun adalah sifat zat bagi diri kita atau insan. Dan rabbani itu adalah nyawa. Jadi kalau hakikat Adam adalah nurani, hakikat Muhammad pada diri adalah rohani, dan hakikat Allah pada nyawa adalah batin, disebut rabbani. Nah, diri yang 3 ini disebut Allahu Akbar. Makanya dia 3 huruf. Jadi kalau kita mendengar azan, kita harus menatap diri yang 3 itu dan menjawab dia. Nah, makanya kita diwajibkan menjawab azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar, Allahu. Lihat yang 3 itu jawab. Karena yang dipanggil sama dia itu adalah 20 sifat tadi. Nah, itu yang dikatakan salbiyah, nafsiyah, manawiyah. Allahu Akbar. Bersifat Allah pada 20 sifat dia. Tapi kalau kaji sifat 20, itu tidak bakal menemui kodrat tadi. Ini kalau sifat 20 dalam masa kodrat. Ini ada perbedaan mengkaji sifat 20 dengan mendirikan 20 sifat Allah. Itu beda. Bersifat Allah pada 20 sifat, mengaji sifat 20 itu beda. Jadi para jemaah, itu yang dikatakan diri fanafillah. Nah, diri fanafillah ini dialah yang akan menjalankan segala tajali diri atau perjalanan diri kita kepada alam bakofilah. Apa yang dikatakan alam bakofilah? Alam bakofilah itu adalah alam kekal yang tidak ada binasanya. Alam nurani dikatakan jasad Adam adalah bersifat nur, ada alam nuraninya. Dikatakan sifat hakikat pada zatnya Allah adalah rohani, zat itu ada alamnya di dalam tu. Nah, sementara dihakikatkan batin atau Allah dalam nyawa kita, hakikat batin ada di dalam.
Nah, di dalam 3 lapis tadi, nurani, rohani, rabbani atau batin, di situ 3 alam ini, 3 kodrat ini, itu yang dinamakan azali atau kolbi. Nah, makanya pulang kepada asal. Nah, disitulah kita mentiadakan jasmani ini nanti. Jasmani mana? Ibarat kita berkaca di cermin tadi. Yang ditiadakan adalah jasmani yang di luar cermin. Yang banyak tingkahnya, yang banyak nafsunya, yang banyak akalnya, yang banyak najisnya, hadasnya. Itu yang disingkirkan. Nah, menyingkirkan itu tidak boleh menyebut nama Allah. Nah, setelah dulu tersingkir, sampai batas telinga, baru diri menghadap bakofilah. Nah, nur menghadap nur, zat menghadap zat, rohani menghadap rohani, batin menghadap batin. Nah, nanti nyawa baru ketemu dengan batin sirnya Allah yang bilah itu. Nah, disitulah dia bercakap 2 batin tadi. Nah, gitu. Belajar kita bernafis isbat namanya. Dinafiskan yang batil, diisbatkan, diputuskan atau dipastikan kita masuk diri fanafilah menuju alam bakofilah itu sama. Karena nur menjadi alam, ada nurnya. Rohani menjadi alam, ada zatnya di dalam. Rabbani, batin menjadi alam, ada alam batinnya. Jadi yang 3 alam ketemu 3 alam. Nah, tetapi diri sifat yang halus yang di nyawa ini, dia akan masuk ke dalam alam bakofilah itu, menyusup bertemu di dalam alam sir rahasia antara bi ilah dengan fi ilah. Nah, inilah dua diri sifat tadi. Makanya begitu lenyap, seperti kalau kita kaji huruf bis itu, ba alif sin, lenyap alif ke dalam ba, ya, lenyap ba kepada titik. Nah, titik wujud kepada sukun. Nah, jadi kalau kita sudah paham seperti huruf ba itu, kalau alif itu masuk ke dalam batin ba, maka ba ini tertutup menjadi sukun, maka dia di dalam. Nah, seperti itu. Nah, dia di dalam inilah berubah menjadi wujud bernama ada. Makanya batin atau kolbi itu dikatakan hurufnya ya. Titiknya 2, ya itu. Nah, di sini kita buka rahasianya. Titik 2 ini, inilah diri filah dengan diri bilah. Batinnya diri yang batin, diri sifat tadi, bertemulah dengan batinnya Allah, dinamakan batin ilah. Nah, bi ilah dengan fi ilah. Nah, kalau bi ilah adalah batinnya Allah dalam bentuk hakikat ketuhanan. Nah, fi ilah adalah sifat Allah dalam bentuk kehambaan. Nah, kita melatih itu. Melatih. Kembalikan 3 berpasangan dengan 3 kodrat. Nanti menyusup diri batin ke dalam. Itulah alif sir itu. Dia menyusup ke dalam. Bertemulah dengan bi'ilah. Bi'ilah ini batinnya Allah. Nah, disinilah percakapan 2 diri sifat tadi yang akan dilakukan dengan bahasa hakikat rakaat dalam bentuk pengantaran ma'rifat. Nah, nanti dia akan menjadi kauniyah dan berbicara. Nah, itu yang dikatakan bilah. Jadi kalau sudah dia kembali setelah sholat, maka itulah yang dikatakan dia mewujud kembali seperti 3 tadi. Cuma dia bertiga ini sudah milah mencari tempat. Nah, kedatangan dia balik kembali berdiri setelah sholat, berarti kita dirikan lagi, dia sudah punya tempat. Apa tempatnya? Ada kulit, ada daging, ada urat, ada tulang. Ini pada Adam. Nah, ini yang dicarinya tempat oleh ba alif sin tadi. Atau dikatakan diri fanafillah dengan bilah tadi.
beserta hayat dia. Nah, ini. Jadi kalau kita solat, itu sama dengan mendirikan bismillah. Itulah hakikat solat tadi. Nah, begitu dia sudah berdiri, selesai solat, dalam tahiyat akhir, baru dikatakan kepemilikan dia. Makanya dikatakan tumbadil dari duduk tahiyat akhir itu. Karena dia semua. Yang 4 bagi Adam, kulit, daging, urat, tulang, dia kuasai. Nah, yang 3 lagi rahimnya apa? Kalau kulit, daging, urat, dan tulang adalah 3 kodrat lagi, yaitu ilmu, iman, dan akal. Nah, ilmu, iman, akal, kulit, daging, urat, tulang, jumlahnya yaitu 7. Ya, kulit, daging, urat, tulang. Di sini ada ilmu, iman, dan akal. Ilmu pada hati, iman pada jantung, akal pada mani. Nah, maka bertajalli kepada Adam. Bagaimana dengan kepada rohani? Nah, kepada rohani juga begitu. 7 juga. Nah, hakikat daripada Muhammad. Apa hakikat tubuh Muhammad? Di, wadi, mani, manikam. 4 dia. Nah, baru masuk kepada 3 dia. Kolbi, markubah, dan ma'ni. Nah, berarti 7. Sifat hakikat Muhammad. Nah, bagaimana dengan hakikat batin nanti? Nah, itulah dia. Diri batin, dia akan masuk menguasai daripada 7 tadi. Nah, kalau diri batin, dia akan menjadi 8. Tidak akan jadi 7. Karena diri batin tidak tergolong sifat. Tidak tergolong hak sifat. Dia tergolong hak. Makanya dia berjumlah 8. 8 ini apa? 8 itu hijriahnya 20. 20 sifat kemanusiaan. Inilah kehambaan. Bukan 7. Nah, apa yang 8? Diri batin dia akan masuk kepada 4 batin. Ya kan? Nah, 4 batin inilah dia akan menuju 4 dohir. Nah, 4 batinnya apa? Ada nafas, ada tanafas, ada ampas, ada nufus. Nah, 4. Nah, mana 4 lagi? Dia akan masuk kepada sama, basar, kalam, hayat. Nah, itulah sifat batin. Berarti 8. Kalau 8 adalah hijriahnya 20. Jam 8, jam 20. 20 itu sifat kehambaan diri. Nah, itu sifat 20. Allahu Akbar. Dia bersifat keumatan bagi diri kita. Bersifatlah batin billah. Makanya dalam kita memanggil bismillah, hadir sin. Nah, sin inilah yang membuat jumlahnya 20 tadi. Ini yang 8 tadi. Karena ada huruf sin yang masuk. Nas. Jadi antara 4 dengan 3 tadi dihimpun menjadi 8 jumlahnya karena ada sin. Nah, gitu. Ada sin berarti inilah kebenaran yang paling tinggi dalam kajian mencari diri panafilah menuju alam bakofilah dengan menuju Tuhan yang bilah. Makanya kita usoli harus lurus menuju alam kolbi, alam tempat diri panafilah itu berasal. Makanya wajib kita menghadap kolbi di saat kita sudah di atas sajadah. Nah, jadi itu para jemaah, kalau kita mendengar azan, kita harus menjawab dengan atas nama 3 kodrat diri fanafilah. Tapi kalau alam jasad itu bukan alam fana namanya. Bukan alam fana, itu salah. Nah, jadi ini namanya alam jazim, alam jasad, alam tubuh, badaniyah. Tapi kalau alam fana, itu fana filah. Nah, fana filah, filahnya, fa itu adalah batin, ilah itu adalah Tuhan. Nah, ini adalah sifat ketuhanan. Ilahnya. Nah, ini badal. Jadi, begitu aftar, diri yang fa itu disebut aftar atau disebut alif lam lam ha, ya, itu adalah hadirnya nyawa atau alif, lam pada rohani, lam kedua pada nurani, ha itu adalah sir atau batinnya tadi. Nah, inilah
Makanya itu dinamakan diri sifat bagi Allah. Nah, menuju alam bakofilah. Bakofilah itu alam azali tadi. Dari nurani, rohani, dan rabbani. Gitu ya. Barulah kita bertemu dengan batinnya Allah atau bilah. Jadi bilah ini kalau sudah berserta manusia, sebegitu dia hadir, nah setelah kita hadirkan di dalam amalan tazakur atau amalan dari takharub, bagaimana kita menghadirkan pelan-pelan dengan napas kita, dia Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bis itu enggak perlu kita baca, tidak boleh dibaca dengan mulut. Kalau menghadirkan yang ma'rifat dengan hakikat, tidak boleh dibaca dengan. Kalau dia sudah mencari tempat, maka ikhlaskan dirimu menjadi tempatnya Allah. Maka apa? Di dalam jasad ada diri, di dalam diri ada diri. Ini yang wafi ampusikum afala tusirun. Jasad man rafa nafsahu wa qad arharabahu. Mengenal diriku. Siapa yang mengenal diriku maka akan mengenal ketuhananku. Ini dilimpahkan kepada tajalli jasad ke dalam. Setelah ketemu diri, barang siapa mengenal diri, wa fi anfusikum afala tubsirun. Nah, maka kita cari lagi diri di dalam diri tadi. Nah, inilah diri sifat diri bilahnya. Diri bilah tadi. Diri halus. Nah gitu. Jadi itulah kodrat bismillah adalah kodrat milahnya. Dia bangkit. Kalau dia bangkit berarti disitulah kita mendirikan pertemuan dari huruf ya tadi. Ya itu adalah qalbi. Hakikat kodratnya adalah qalbi hijahiyah itu. Titik 2 itu adalah pertemuan sebuah wujud dan maujud. Disitulah kita menyatu dan berbicara dengan Allah dengan ma'rifat. Ayat menjadi kauliyah, kauliyah melihatkan kodrat, kodrat menghentikan melahirkan munajat, berhenti berbicara, dan munajat mengantarkan ma'rifat. Nah itulah memperjalankan rahasia hukum-hukum solat tadi. Hakikat solat itu menjadi suatu doa yang masuk ke dalam alam bilah tadi, menemui Tuhan yang bilah menuju alam bakopilah. Nah itulah para hadirin, para jemaah yang dirahmati Allah, itulah diri yang harus dibawa naik sajadah. Ya, makanya sebelum naik sajadah kita harus menyatakan ketuhanan pada diri kita, ketuhanan Allah, kodrat Allah, kodrat aku, kodrat Allah sendirinya, iradat Allah, iradat aku, iradat Allah sendirinya. Ilmu Allah, ilmu aku, ilmu Allah sendirinya. Hayat Allah, hayat aku, hayat Allah sendirinya. Kalam Allah, kalam aku, kalam Allah sendirinya. Basar Allah, basar aku, basar Allah sendirinya. Sama Allah, sama aku, sama Allah sendirinya. Setelah sirna sifatku, berdirinya sifat Allah, sifat kekal bersamaku. Kalau sudah sifat Allah dinyatakan pada diri, maka Bismillahi Allahu Akbar atas ciri-ciri kita, ciri-ciri Allah pada jasad atas nama surat Al-Ikhlas. Bismillahi Allahu Akbar, langkahkan lagi kaki kiri berikutnya. Dalam kodrat kekuasaan Allah lah yang menjadi sebuah diri. Itulah surat An-Nas, Al-Malikin Nas Ilahin Nas. Kalau sudah memang kodrat Allah dan kodrat dia semata yang naik mencari dirinya semata, insya Allah berarti solat kita sudah mulai berderajat. Itulah pengajian kita pada waktu yang dimuliakan Allah ini tentang diri fanafillah menghadap alam bakofillah menuju Tuhan yang bilah. Jadi azan itu sekali lagi adalah melebur diri yang fana, diri umat menjadi diri hamba. Diri hamba itu menjadi diri sifat. Jadi azan itu adalah takbir syahadat dalam menyatakan, yaitu menetapkan sebuah diri yang umat menjadi diri hamba maujud menjadi diri sifat. Ini adalah peleburan diri. Azan itu memanggil diri yang hakikat. Ingat, tidak ada hak kita. Apabila Allah panggil nuraninya, Allah panggil rohaninya, Allah panggil rabbaninya, 3 kodrat menjadi satu kehidupan. Apa ada hak manusia menahan kodrat tersebut untuk tidak dihadapkan?
Karena itu adalah aufu bil auqud, saling menepati janji. Menandakan ada dirinya yang bersifat umat dan ada dirinya yang bersifat Tuhan. Inilah ilah dan Allah. Baik para jemaah, disitulah wajibnya sholat. Jadi tidak ada hak kita untuk tidak menghadirkan apabila ada kalam azan itu datang. Memanggil diri fanafilah untuk siap menghadap alam bakofilah menuju Tuhan yang bilah. La haula wa la quwata illa billah. Barakallahu ya karim. Mudah-mudahan pelan-pelan kita belajar. Biarlah lambat tapi selamat daripada buru-buru tapi tidak selamat. Inilah Islam. Belajarlah kepada yang hak. InsyaAllah. Barakallahu ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.